Sebelum kita memulai ibadah, kita persiapan dulu ya untuk tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang pertama, adik-adik harus berpakaian yang rapi dan sopan. Tentunya harus sudah mandi ya. Yang kedua, siapkan Alkitab dan uang persembahan. Yang ketiga, ajak papa dan mama untuk ibadah bersama-sama. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Nah, sekarang kita sudah siap nih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, ketemu lagi nih sama kita kakak-kakak sekolah minggu di ibadah sekolah minggu lewat YouTube channel. Nah hari ini seperti biasa kakak Yuren nggak sendiri, kelihatan dong rame di sini. Nah pertama ada pemain musik kita, kakak Iki. Halo. Lalu ada kakak Gilang. Selamat hari Minggu. Dan kakak Sarah. Halo adik-adik. Nah adik-adik udah semangat buat puji nama Tuhan? Mana suaranya? Semangat puji nama Tuhan. Kalau gitu akan mengundang semua bangkit berdiri. Yuk berdiri semua. Kita mau memuji nama Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu kami ini. Walaupun dari rumah, kami tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, masih semangat kan untuk puji nama Tuhan? Kakak-kakak semangat? Semangat! Kalau semangat masih tetap berdiri, karena kita mau lanjut puji nama Tuhan. Yesus sayang semua.
Mari kita satu dengan doa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, tadi kami sudah memberi persembahan kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, supaya berguna Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah memberikan persembahan dan 2 persembahan juga. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya. Duduk yang manis, kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Untuk firman-Mu
Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya adik-adik, karena kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Ayo, siapa yang udah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo tunjukkan tangannya. Kalau udah siap, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk ibadah online pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus dalam mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan adik-adik? Sekarang kakak Kesha mau tanya dong, siapa di sini yang pernah camping? Ayo, siapa yang pernah camping? Nah, pastinya kalau kita camping, kita butuh tempat tidur ya adik-adik. Dan pastinya tempat tidurnya bukan tempat tidur yang seperti biasanya, kayak kita nginep di hotel atau kita nginep di villa adik-adik. Tapi tempat tidur ini tempat tidur tenda. Siapa yang tahu tenda? Pastinya adik-adik tahu ya tenda itu apa. Tenda itu bisa juga disebut dengan kemah. Ya adik-adik. Nah, sekarang kakak Kesha mau cerita tentang Bapak Musa yang membangun kemah suci yang diperintahkan oleh Allah adik-adik. Udah pada siap belum dengarkan firman Tuhannya? Ya kayaknya pada lesu nih. Kakak Kesha mau tanya dong, udah pada siap belum dengarkan firman Tuhannya? Oke, udah pada semangat. Yuk, kalau udah pada siap dengarkan firman-Nya, ayo yuk majuan duduknya. Kita simak baik-baik video yang akan kakak Kesha putarkan dan kakak Kesha ceritakan dalam video ini. Oke adik-adik, siap semua? Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Adik-adik, saat Musa berada di atas gunung Sinai, Allah memerintahkan Bapak Musa dan bangsa Israel untuk membangun kemah suci. Kemah suci yang akan dibangun besar sekali ukurannya. Kemah suci yang dibangun oleh Bapak Musa dan bangsa Israel ialah tempat kudus Allah adik-adik. Kemah suci ini adalah tempat yang dikhususkan untuk Allah adik-adik. Allah mau bangsa Israel tahu bahwa Allah hadir dan tinggal di tengah-tengah mereka adik-adik. Dalam kemah itu juga Allah akan menyampaikan perintah-perintah Allah kepada umatnya adik-adik. Pada saat itu orang Israel membawa persembahan khusus untuk membangun kemah suci adik-adik. Mereka memberikan persembahan khusus untuk membangun kemah suci persis seperti yang Allah minta. Ada emas, perak, perabotan, kain-kain bagus, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu adik-adik, ada orang-orang ahli juga yang ikut membantu dalam membangun kemah suci ini adik-adik. Mereka sangat rajin sekali adik-adik, dan mereka juga dengan teliti membangun kemah suci yang Tuhan perintahkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau adik-adik. Dan orang Israel tetap memberikan persembahan khusus setiap hari dengan hati yang penuh sukacita. Sampai pada saat itu Bapak Musa mengatakan, "Aduh, sudah cukup, sudah kebanyakan. Kalian semua bekerja dengan sangat baik bersama-sama." Pembangunan kemah suci itu berjalan sesuai dengan perintah Allah dari hari ke hari adik-adik. Ketika kemah suci sudah selesai dibangun, Musa menguduskan kemah suci itu. Ia menghususkan kemah suci itu untuk Allah adik-adik, dan ia memberkati kemah suci itu adik-adik. Tidak hanya itu adik-adik, Musa juga menuruti perintah Allah untuk mengangkat Harun dan anak-anaknya untuk menjadi imam di kemah suci itu adik-adik, untuk menolong umat Allah dan mereka bisa beribadah dengan baik kepada Tuhan adik-adik. Semua berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Ketika siang ada awan yang menyelimuti kemah suci itu, dan ketika malam ada api yang menyelimuti kemah suci itu. Itu adalah tanda bahwa Allah hadir di tengah-tengah kemah suci itu adik-adik.
Awan itu ketika masih ada di atas kemah, itu adalah arti bahwa orang Israel harus tetap tinggal di daerah tersebut adik-adik. Dan kalau awan itu pergi dari atas kemah suci itu, artinya orang Israel harus berpindah adik-adik dari daerah tersebut. Orang Israel sangat taat adik-adik pada perintah Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi mereka semua. Nah adik-adik, sudah kita tonton secara bersama-sama video firman Tuhan yang kakak Keisha cerita pada hari ini adik-adik. Ayo, siapa yang mendengarkan firman Tuhan tadi dengan baik? Nah, pastinya kakak Keisha yakin dan percaya kalau adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang taat menuruti perintah Allah adik-adik. Contohnya, buat datang beribadah sekolah minggu. Nah, siapa di sini yang kalau setiap hari Minggu dibangunin mama papa untuk ibadah malah nangis, malah cemberut? Ayo, siapa? Wah, kakak Keisha yakin pasti anak-anak gemis Bethlehem kalau dibangunin papa mama untuk ibadah selalu senang, selalu tersenyum, dan bersorak-sorai dan semangat untuk beribadah sekolah minggu adik-adik. Nah, mulai sekarang kita harus selalu semangat untuk beribadah sekolah minggu ya adik-adik. Kita harus semangat untuk memuji Tuhan. Oke adik-adik? Nah, saatnya kita mendengarkan ayat hafalan adik-adik. Yuk, siapa yang udah siap mau mendengarkan ayat hafalan? Nanti ayat hafalannya boleh dikirim di grup sekolah minggu ya adik-adik. Oke adik-adik, yuk kita mendengarkan ayat hafalannya. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik, dan jangan lupa juga dikirim ke grup orang tua sekolah minggu. Oke adik-adik? Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas cinta kasih Tuhan pada siang hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan berkati kami sepanjang hari ini dengan segala aktivitas kami. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai nih. Sebentar lagi penutup. Sedih ya kakak-kakak? Tapi tenang aja, karena minggu depan kita akan kembali lagi ibadah sekolah minggu lewat YouTube channel ini. Adik-adik sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dengan lagu Kami Anak Sekolah Minggu. From